Jangan banyak-banyak, Ma, ucap Pak Daren kepadaku sembari menahan pergelangan tanganku untuk berhenti mengambilkan nasi pada piringnya. Wah udah panggil Mama nih ceritanya. Goda Saras sembari tersenyum jahil. Pak Daren menulikan telinganya, bibirnya juga terkatup rapat enggan meriahuti godaan Saras, adiknya. Mata dinginnya beralih menatapku seakan memberi kode mau diambilkan lauk sekalian. Duh kenapa jadi manja gini si Pak Daren? Tapi daripada aku dicap sebagai istri durhaka, maka dengan cepat tanganku terulur mengambilkannya lauk capcay dan ayam goreng ke piringnya. Apa kamu masih mual sekarang Nduk? Tanya Mama. Pak Daren padaku. Kegiatanku yang mengambil nasi dan lauk di piringku itu pun terhenti. Terkadang sih Ma, cuma sekarang lebih seringnya mual dan muntah di pagi hari aja. Mama Pak Daren mengangguk sembari tersenyum lega. Lalu Daren apakah masih beling dan menyentuh kamu? Pak Daren mendongak dengan pupil mata membesar. Ma, tolong berhenti membahas itu. Gumam Pak Daren dengan suara rendah menahan kekesalan. Tidak. Mama harus memastikan kamu tidak beliwar lagi gimana Prisil apa Daren kebablasan lagi menyentuh kamu. Aku gelagapan kaget saat Mama Pak Daren menyebut namaku. Itu enggak kok Ma. Pak Daren benar-benar menjaga saya dengan baik. Sahutku terbata dengan senyuman paksa. Syukurlah, ucap lega Mama Pak Daren. Setelah itu suasana kembali hening, dan hanya suara dentingan sendok yang beradu dengan garpu beserta piring. Prisil ini saya ada vitamin untuk kehamilan kamu, kebetulan kemarin waktu perjalanan bisnis ada rekan kerja saya yang memberikannya kepada saya. Katanya, si ini sangat bagus untuk kandungan. Ujar Papa Pak Daren panjang leher. Baru kali ini aku mendengar ucapan panjang dari Papa Pak Daren. Karena selama ini beliau sangat pendiam dan sangat jarang mengajakku berbicara. Seketika aku langsung bisa menehak jika sikap dingin dan pendiam Pak Daren nurun dari papanya. Aku mengangguk, terima kasih Pak. Sahutku sembari tersenyum lebar. Kak bisa kesini sekarang? Tanya Riris di seberang telepon. Ya kali ini aku sedang bertelepon dengan Riris. Sebelumnya aku berpamitan kepada keluarga Pak Daren untuk menjawab telepon adikku. Sehingga disinilah aku sekarang di samping teras rumah keluarga Pak Daren. Kamu sampaikan lewat sini saja, kakak masih ada acara keluarga ini di rumah Pak Daren. Riris menghela nafas berat dan panjang, tidak bisa Kak. Aku harus mengatakannya secara langsung. Ucapnya dengan nada sedikit bergetar. Ada apa? Kenapa suaramu bergetar seperti itu? Cepat kesini Kak aku mohon. Pintanya dengan nada bergetar, setelah itu aku mendengar isakan kecilnya. Khawatir, sudah jelas. Maka dengan segera aku mematikan teleponnya dan bergegas ke sana. Sebelumnya ada drama Pak Daren menolak mengizinkan aku pergi ke Driorejo, tapi setelah bujuk rayu yang Su keluarkan dengan ekstra akhirnya dia mengizinkan. Tapi dengan syarat dia yang mengantarkan. Pak, Bu aku kan udah bilang Riris maunya aku ke sana sendiri karena ada hal penting yang mau disampaikan. Pak Daren menarik nafas panjang, mata sipitnya masih fokus menyetir tanpa mau berpaling menatapku. Saya hanya mengantar kamu, lalu saya akan pulang. Bola balik dong, nanti papa kecapean terus. Encok lagi. Aduh udahlah anterin aku sampai sini aja ya. Biar aku naik gokar. Sedikit geli saat memanggilnya papa, tapi daripada nanti mendapat pelototan mengerikan dan ciuman modus Pak Daren, lebih baik aku menurut memanggilnya papa bukan. Lebih baik saya kecapean nyetir daripada kecapean khawatir memikirkan kamu di jalan Ma. Aku menghela nafas berat. Mataku menutup rapat, mengalah dan berhenti memprotes. Karena semua akan sia-sia. Pak Daren dan peraturannya adalah hal mutlak tidak boleh diganggu-gugat. Sesampainya di gerbang rumahku, Pak Daren mematikan mesin mobilnya. Tanganku bergerak untuk mencium tangannya guna berpamitan. Pak Daren tertawa kecil. Tumben pakai cium tangan, biasanya melengos, ejek Pak Daren sembari menatapku jenaka. Aku memutar bola mataku malas. Mulutku berdecak kesal. Hahaha, baiklah nanti jika sudah mau pulang telepon papa aja ya. Aku bergidik ngeri saat mendengar kata papa. Geli, alay. Siapa sih yang menciptakan aturan memanggil papa mama buat orang yang sudah menikah? Menggelikan, cuk suara jentikan di dahiku itu menggema. Pak Daren menjentikan jarinya di dahi lebarku. Aku menatapnya garang sembari mengelus dahiku yang terasa sakit, dan sudah kutebak pasti sekarang memerah, melamun terus. Ucap Pak Daren sembari menatapku dingin.
Kan mode kulkasnya balik lagi. Tadi ketawa ketiwi, sekarang dingin banget tuh muka. Emang manusia bungion banget. Dah aku mau turun dulu, hati-hati di jalan. Tanganku bergerak untuk membuka pintu mobil. Itu segera. Namun Pak Daren mencekal lenganku sehingga gerakanku membuka pintu mobil itu terhenti. Aku menolehkan kepalaku menatap wajah datar dan dinginnya itu. Apalagi, tanya lu kesal. Pak Daren dengan tiba-tiba bergerak mencondongkan tubuhnya ke arahku. Dengan cepat bibir tebalnya mendarat di keningku. Hanya 3 detik, lalu dilepasnya ciumannya di keningku. Mata dinginnya menatapku lekat. Jika masalah itu berat dan perlu bantuan segera hubungi saya. Jangan memendamnya sendiri lagi, paham istriku. Aku mengangguk ragu, lalu melanjutkan gerakan membuka pintu mobil Pajero itu. Aku menutup pintu mobil itu lalu menundukkan kepala guna menyuruh Pak Daren segera pergi pulang. Tidak, kamu masuklah dulu ke rumah. Saya akan pergi saat kamu sudah aman masuk ke dalam. Aku menghela nafas berat. Aku mengangguk lalu melambaikan tangan padanya, tak lupa kuucapkan kata hati-hati di jalan. Setelah memasuki rumah aku baru mendengar mesin mobil itu yang menyala. Lalu dalam hitungan detik mobil itu melaju meninggalkan pelataran rumahku. Apa? Jeritku keras sembari berdiri dari dudukku di kasur Riris. Ses. Nanti mama bangun, pelankan suaramu kak. Ya mama sedang tidur. Karena beliau LRJ shift malam jadi saat ini sedang mengistirahatkan badannya yang lelah bekerja 8 jam itu. Gila kamu. Sakit jiwa bisa-bisanya kamu berbuat sejauh ini Riz. Bentakku sembari menatapnya tajam. Kak, nasi sudah menjadi bubur. Sebelum jadi bubur harusnya kamu mengantisipasi. Berikan ponselmu cepat. Mata Riris melehar panik. Enggak, buat apa kak? Aku akan menelepon Rega. Kenapa kakak gak pakai ponsel kakak sendiri saja? Dan membuat Daren marah saat mengetahui aku masih menghubungi mantan kekasihku. Sarkasku dengan menatapnya tajam. Mata Riris menyipit. Pak Daren meretas ponselmu. Aku mengangguk lalu tanganku menodong padanya. Mana ponselmu? Cepat. Riris menyerahkan ponselnya. Aku pun segera meraih ponsel itu dan mengetikkan nomor Rega yang kusimpan dengan baik di ponselku. Halo siapa? Jawab Rega di seberang. Ini Prisil. Kita bertemu di tempat biasa. 1 jam lagi aku sampai ke sana. Aku segera mematikan sambungan telepon itu. Kuberikan ponsel itu pada Riris. Lalu tanganku bergerak untuk mematikan ponselku agar Pak Daren tidak bisa melacak kemana aku pergi. Kak, ngapain kita ke sini? Tanya Riris sembari menatap lapangan bulu tangkis ini yang sepi. Sit, ternyata Rega telah menyewa tempat ini sepenuhnya. Seketika aku lupa jika Diami memang anak orang kaya. Sudah kutebak dia bekerja di perusahaan yang sama dengan Pak Daren agar menambah pengalamannya. Saja, bukan untuk bekerja sepenuhnya. Toh dia sudah dipastikan akan memimpin salah satu perusahaan. Papanya, sudah lama menunggu. Pertanyaan Rega menggema di lapangan badminton yang tertutup ini. Aku berdiri dari dudukku mataku memincing saat melihat di belakang Rega ada adiknya, Rizal yang berjalan dengan wajah tanpa rasa bersalah. Tanganku mengepal di sisi tubuhku. Batinku mengumpati 2 kakak adik berkelakuan bejat itu. Ada apa? Sungguh terkejut saat aku mendapati kamu meneleponku dan mengajakku ke tempat favorit kita ini. Bahkan kamu rela perjalanan jauh dari Driorejo ke Sidoarjo hanya demi menemuiku. Ada apa? Prisil, aku membuang muka sembari tertawa muak. Apa kamu berubah pikiran dan ingin kembali bersamaku? Kepalaku menoleh menatapnya tajam dengan nafas serampangan. Dalam mimpimu. Rega tertawa mengejek. Hei tenang-tenang, mengapa? Kamu sangat marah seperti ini. Tanyakan pada Adisumu, kelakuan bejat apa yang dia lakukan pada adikku. Teriakku keras sembari mendorong dada hidangnya. Rega tertawa, astaga, masalah itu. Prisil mereka, hanya remaja yang sedang jatuh cinta, mengapa kamu mempermasalahkannya? Hanya katamu, hanya jatuh cinta katamu. Cinta mereka di luar batas norma Mas Rega. Teriakku dengan mata berkobar berapi-api. Tawa Rega semakin keras. Rizal hawa pacarmu keluar, aku ingin bicara dengan mantan cakin kalak iparmu ini. Rizal mengangguk lalu tangannya bergerak menarik. Tangan Riris. Dehamanku menggema pelan. Mataku masih tertutup dan enggan terbuka. Tenggorokanku terasa kering kerontang, jadi dengan terpaksa aku membuka mataku perlahan.
Ketika mataku terbuka lebar aku langsung menatap dinding berwarna abu-abu yang merupakan kamar Pak Daren dan aku yang biasa kami tiduri setiap harinya. Aku membangunkan perlahan badanku dengan mengerang menahan punggung yang agak sakit. Kepalaku juga sedikit pening. Aku bangun sekaligus, mengingat-ingat kejadian apa yang terjadi sebelumnya. Mataku menatap kasur sebelahku yang kosong. Pak Daren kemana? Sembari menebak-nebak keberadaan Pak Daren. Tiba-tiba aku teringat peristiwa buruk yang menjijikan itu. Tanganku bergerak memukuli kepalaku dengan keras. Bodoh, bodoh. Mengapa bisa tertipu dengan permainan kotor Mas Rega, memang benar-benar. Manusia sinting si Rega. Gumamku pelan sembari merutuki kebodohanku. Mataku memejam erat mengusir rasa jijik yang merayap saat mengingat tindakan Mas Rega padaku sebelumnya. Tanganku mengusap pelipisku berkali-kali dengan kasar, sesakan hal itu dapat menghapus jejak bibirnya di pelipisku. Aku mengerang kesal, lalu bergerak ke kamar mandi dan mencuci wajahku berkali-kali dengan sabun. Setelah puas aku berniat mencari Pak Daren, namun, sebelum itu aku ingin mencari ponselku terlebih dahulu. Kesana kemari aku mencarinya, di bawah bantal, di bawah guling, di sofa. Seketika aku teringat bahwa ponselku sudah hancur lebur karena ulah Mas Rega. Sialan, sungutku kesal, kakiku berjalan gontai menuju ruangan kerja Pak Daren, aku sangat yakin dia pasti di situ. Sebelum menuju ruangannya aku berbelok ke dapur guna mengambil air minum dingin di kulkas. Tenggorokanku sungguh kering kerontang. Setelah puas meminum air dingin itu, aku kembali berjalan menuju ruangan kerja Pak Daren. Dan benar saja saat aku sampai di ruangan kerjanya, nampak Pak Daren tengah sibuk dengan laptopnya. Terdapat kacamata baca yang tersampir indah di hidung bangirnya. Wajahnya nampak serius dan dingin menatap layar laptopnya. Aku berjalan ke dalam dengan pelan dan tetap menatap dalam wajah tampannya yang dingin. Menyadari ada suara langkah pelan, Pak Daren mendongak. Matanya menelusuri langkahku dengan diam. Mengapa bangun mah? Tidurlah lagi, ini sudah larut. Ujar Pak Daren dingin sembari tetap menatapku tanpa ekspresi. Langkahku terhenti tepat di sebelah kursi kerja yang diduduki Pak Daren. Pak Daren memutar kursinya sehingga menghadapku tepat. Maaf, ucapku lirih dan pelan. Kepalaku menunduk menatap lantai dan jari-jari kakiku, menghindari tatapan dingin yang berasal dari mata sipitnya itu. Pak Daren menghela nafas panjang, tangannya terulur menarik pergelangan tanganku sehingga aku terjembab di pangkuannya dengan duduk menyamping. Aku memberanikan diri untuk menatap mata sipitnya yang dingin itu. Tanganku bergerak untuk memeluknya erat, kutenggelamkan wajahku pada dada bidangnya yang hangat. Pak Daren membalas pelukanku dengan menepuk-nepuk pelan punggungku yang bergetar karena tangis. Bukankah sudah saya katakan berkali-kali, masalahmu adalah masalah saya juga mah. Mengapa susah sekali kamu mengerti kalimat sederhana itu? Aku mengangkat wajahku, tanganku mengusap kasar mataku yang masih saja mengeluarkan air mata. Sialan ini. Pantaskah aku menangis? Bodoh kamu Prisil, bodoh. Aku hanya tidak ingin membebani kamu lagi, dan aku malu harus mengatakan tindakan bodoh adikku. Stu memalukan, sangat memalukan. Pak Daren menatapku lekat dengan diam, tangan panjangnya bergerak melepas kacamatanya dan menaruhnya di meja kerjanya. Mah, saya suamimu, wajar kamu membebani dan merepotkan saya. Jika tidak dengan saya kamu akan membaginya pada siapa? Apa kamu tidak lelah menanggung semuanya sendirian? Aku terdiam, mataku menatap bola matanya yang memancarkan kekecewaan yang mendalam. Andai kamu tidak menuruti egomu, foto-foto adikmu mungkin bisa terselamatkan. Sekarang saya memang sudah membereskan semuanya, tapi ada beberapa yang butuh proses karena sudah terlalu lama. Teruplot. Aku mengulum bibir bawahku lalu kugigit dengan keras. Maaf, semua memang salahku, maaf. Pak Daren menarik bibir bawahku dengan ibu jarinya, berhenti menyiksa bibirmu. Mataku kembali mendongak guna menatap bola matanya yang dingin. Pak Daren pun juga sama diamnya dengan menatap wajahku lekat. Kami sama-sama saling terpaku untuk saling diam dengan mengamati satu sama lain. Tak lama suara deringan ponsel Pak Daren di meja kerjanya itu menggema. Pak Daren sedikit mencondongkan tubuh kekarnya untuk mengambil ponsel itu. Aku yang berada di pangkuannya segera mengalungkan tanganku di pinggangnya agar tidak terjatuh. Ya Bude Erni, ada apa? Aku melotot saat mendengar sahutan Pak Daren pada telepon itu. Tante Erni, kenapa dia menelepon Pak Daren? Apa terjadi sesuatu pada mamaku?
Apa Mama sudah tahu masalah foto-foto Riris? Baik, nanti saya sampaikan pada Prisil Bude. Maaf HP-nya Prisil lagi rusak jadi untuk sementara jika ada apa-apa hubungi saya saja ya Bude. Tak lama Pak Daren menutup telepon itu. Lalu diletakkannya ponsel itu di tempat semula. Kenapa? Ada apa? Tanyaku sembari menatapnya, penuh tanda tanya. Pak Daren menghela nafas berat kemudian matanya memejam erat. Kepalanya mendongak ke atas, sehingga menampakkan jangkunnya yang naik turun. Ada gebrakan apa lagi ini? Mama kamu pingsan, dan sekarang sudah di rumah bersama Bude Erni. Aku melotot kaget saat mendengar penjelasan Pak Daren. Badanku bergerak hendak turun, namun secepat kilat Pak Daren mencekal pinggangku. Matanya, menatapku dingin dan tak terbaca. Mama kamu baik-baik saja, dia hanya shock. Mendengar semuanya, tapi ada hal lain yang membuat Bude takut jika penyakit mama kamu akan kambuh lagi. Aku menatap mata Pak Daren, menunggu penjelasan. Lebih lanjutnya, telapak tanganku kutempelkan pada dada bidangnya yang hangat. Apa? Ada apa lagi? Cepat, katakan Pak. Pak Daren menatapku dengan mata bergetar, lalu, tangannya bergerak membelai rambutku pelan. Adik kamu kabur bersama lelaki itu. Ujar Pak Daren pelan dengan wajah muram. Aku terhenyak, terdiam dengan tatapan kosong. Telapak tanganku yang ada di dada Pak Daren itu seketika, luruh dan terjatuh lemas di sisi tubuh Pak Daren. Mataku memanas menahan kesedihan yang mendalam. Tenanglah, saya akan mencarinya. Dia akan baik-baik saja mah. Ucap Pak Daren menenangkanku, tangan panjang dan kekarnya itu merengkuhku erat. Kepalaku sungguh berkecamuk. Marah, sedih, kecewa bercampur menjadi satu. Peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi sejak tadi siang itu berputar dengan sengaja di otakku dan membuatnya mengepul penuh. Perasaan jijik terhadap tubuhku karena Mas Rega seketika ikut menyelinap masuk dan mengusik pikiranku. Tanganku bergerak kasar mengusap pelipisku. Pak Daren terkesiap, lalu tangannya menghentikanku untuk menyiksa pelipisku lebih lanjut. Kekhawatiran lain juga tiba-tiba menyelinap, apakah adikku akan baik-baik saja sekarang? Mengingat bahwa lelaki adik kakak itu sungguh keparat, mamaku yang malang juga harus melihat kehancuran anaknya yang masih belia itu. Tuhan, kenapa? Kenapa semua meruntut dan mendesakku menjadi satu seperti ini? Masalah Pandora Pak Daren saja belum terpecahkan, mengapa muncul lagi masalah baru? Aku butuh pelampiasan agar kepalaku tidak berisik dan penuh. Mataku menatap Pak Daren dengan tatapan tajam. Lalu badanku bergerak untuk menghadap tubuh kekarnya. Posisi menyampingku tadi beralih menjadi duduk dengan kedua kakiku berada di sisi kanan dan kiri badan Pak Daren. Pak Daren menatapku dengan tatapan tajam. Nafasnya tertahan dengan kedua tangannya meremas kuat pinggangku, agar aku tidak jatuh terjungkal ke belakang. Wajahku mendekat ke arahnya, aroma tembakau pada bibir Pak Daren menyerbak di hidungku. Dia merokok lagi. Pak Daren memegang kedua bahuku dengan nafas memburu. Tidak mah, berhenti gumamnya sembari menatapku tajam. Dia seakan ingin mempertahankan peraturan. Mamanya yang melarang kami melakukan itu sebelum 3 bulan. Aku menggeleng, tidak, biarkan kali ini saja. Aku ingin melupakan masalah ini Pak. Pak Daren menggeram keras lalu tangannya semakin menekan kuat bahuku agar menjauh dari wajahnya. Aku hanya butuh pelampiasan, kepalaku rasanya mau meledak karena banyaknya runtutan masalah ini. Aku mohon Pak. Rintiku pelan sembari menatap matanya yang gelap. Pak Daren hanya terdiam dengan menatapku tajam. Aku bergerak lagi mendekatkan wajahku padanya dan segera mengecup bibir tebalnya yang terbuka. Mata Pak Daren bergetar ragu. Pada hitungan detik kedua, telapak tangan besar Pak Daren merengkuh rahangku dengan cepat dan keras. Lalu dilumatnya bibirku dengan kasar dan menuntut. Aku gelagapan, dan tetap mencoba mengikuti iramanya. Biarkan kali ini aku melepas semua beban ini dan melampiaskannya dengan melakukan ini. Bersama Pak Daren, aku yakin anakku dalam kandungan ini akan baik-baik saja. Dia akan mengerti bukan jika mamarnya ini butuh pelampiasan agar kepalanya tetap baik-baik saja dan tidak berisik. Ya dia akan mengerti. Mah,